Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada video pembahasan kali ini kami akan membahas tentang epos India dan wayang dalam kesusastraan Melayu, yaitu Mahabharata versi India. Untuk anggotanya sendiri yaitu ada Indra Pratama dengan NPM A1A020088 dan saya sendiri Putri Windriani dengan NPM A1A020104. Baiklah, sebelum kami melanjutkan pembahasannya, yaitu kami ingin memberitahukan dulu peta konsep atau daftar isi yang akan kami bahas dalam video kali ini. Yang pertama itu pendahuluan, yang kedua ada pembahasan, yang ketiga ada history of the Mahabharata atau kisah Mahabharata, yang keempat ada unsur-unsur intrinsik, yang kelima ada unsur-unsur ekstrinsik, dan yang terakhir yaitu perbedaan antara kisah cerita Mahabharata versi India dengan versi Indonesia. Pasti teman-teman semua udah tahu dong cerita Mahabharata. Jadi di sini Putri bakal mengilas sedikit saja pendahuluannya. Jadi Mahabharata adalah salah satu dari dua wiracarita besar India kuno yang ditulis dalam bahasa Sanskerta. Yang satunya lagi adalah Ramayana. Mahabharata menceritakan kisah perang antara Pandawa dan Korawa atau Kurawa memperebutkan tahta Hastinapura. Mahabharata banyak memuat filsafat dan peribadatan Hindu dan memuat 4 tujuan hidup manusia. Secara tradisional, Mahabharata dikarang oleh Kresna Dwapaya Bisa. Setelah banyak upaya membongkar perkembangan sejarah dan komposisinya, sebagian besar naskah Mahabharata kemungkinan disusun pada abad ketiga sebelum Masehi, sehingga abad ketiga Masehi, dan bagian tertua yang dilestarikan disusun tidak sampai 400 sebelum Masehi. Peristiwa asli yang berhubungan dengan wiracarita tersebut kemungkinan terjadi antara abad ke-9 hingga ke-8 sebelum Masehi. Bentuk final dari naskah tersebut diduga dibuat pada periode Gupta, sekitar abad ke-4 Masehi. Mahabharata menjadi salah satu wiracarita terpanjang di dunia dan juga disebut sebagai puisi terpanjang yang pernah dibuat. Versi terpanjangnya memiliki lebih dari 100.000 sloka atau lebih dari 200.000 baris. Satu sloka sama dengan 2 baris dan prosa yang sangat panjang. Dengan sekitar 1,8 juta kata, naskah Mahabharata memiliki jumlah kata sekiranya 10 kali lipat gabungan antara Iliad dan Odyssey, atau 4 kali lipat lebih panjang daripada Ramayana. W.J. Johnson telah membandingkan peranan Mahabharata dalam sejarah peradaban manusia dengan Alkitab, karya William Shakespeare, karya Homeros, drama Yunani, dan juga Al-Quran. Dalam tradisi India, naskah Mahabharata dibuat juga Weda kelima. Mahabharata dalam garis besar merupakan cerita Hindu di India sebagai salah satu pengajarannya. Seiring penyebaran Hindu di Indonesia hingga menjadi cerita bagi masyarakatnya, walaupun itu bukan beragama Hindu. Mahabharata menceritakan tentang suatu keturunan kerajaan bernama Hastinapura. Dalam cerita ini ada 2 keturunan yang menjadi musuh, yaitu Pandawa dan Kurawa. Pandawa merupakan 5 anak Pandu dengan 2 istrinya, Kunti dan Madrim. Yudhistira, Bima, dan Arjuna merupakan anak dari Kunti, dan Nakula Sadewa merupakan anak Madrim. Mereka tinggal di hutan karena dulu Pandu dan 2 istrinya mengasingkan diri karena Pandu salah memanah rusa yang ternyata istri seorang resi. Kurawa merupakan anak dari Destarasta dan Gandasari. Kurawa perlambang kejahatan dan Pandawa perlambang kebaikan.
Unsur-unsur intrinsik yang terdapat dalam cerita Mahabharata ialah tema. Cerita ini bertemakan tentang kepahlawanan. Dua tokoh. Tokoh yang terdapat di dalam cerita ini yaitu Basudewa Krishna, Balarama, Bhisma, Begawan Parashurama, Resi Drona, Kama, Arjuna, Bima, Duyurdana, Yudhistira, Nakula, Sadewa, Raja Drupada, Gatotkaca, Abhimanyu, Jayadrata, Destradyumna, Srikandi, Wrekodara, Dursasana, Aswatthama, Salya, Sipupala, Pandu, Drestarasta, Sangkuni, Mayasura, Bakasura, Ekalauya, dan yang terakhir Raja Ular Taksaka. Perwatakan dari dalam tokoh-tokoh utama yang tadi saya sebutkan ialah Pandawa. Pandawa berwatak jujur, pantang menyerah, dan tetap menghormati meskipun itu musuhnya. Kurawa. Kurawa memiliki watak yang licik dan kejam. Basudewa Krishna. Basudewa Krishna memiliki watak yang pandai dalam bertaktik dan pintar akan pengetahuan. Bhisma. Bhisma mempunyai watak tidak tegas dalam menghadapi kejahatan Kurawa. Drona. Drona mempunyai watak yang tidak sportif. Unsur intrinsik selanjutnya itu ialah alur. Di dalam cerita ini, alur yang dipakai menggunakan alur maju. Karena dimulai dengan awal bagaimana kerajaan Astina bermula hingga masa perang terjadi dan wafatnya para Pandawa hingga ke Nirwana. Unsur intrinsik selanjutnya ialah setting atau tempat. Di dalam cerita ini, tempat yang dipakai itu terletak di India. Unsur intrinsik selanjutnya yaitu sudut pandang. Memakai kata ganti orang ketiga karena dalam penceritaan ini menggunakan kata dia. Dan yang unsur intrinsik selanjutnya itu adalah amanat. Amanat dalam cerita ini adalah Satya Wacana dan Satya Samawa. Bhisma yang menjalankan Sukla Brahmacari sesuai dengan janji yang pernah diucapkannya. Dharma agama dan dharma negara. Drona dan Bhisma yang mati-matian membela negara. Arjuna dan Pandawa lainnya yang berperang untuk menegakkan keadilan. Loba. Duryodhana ingin menguasai Astina sepenuhnya. Sesampai Indraprastha pun ingin dikuasai. Moha. Arjuna yang kebingungan dalam peperangan. Guru Bakti. Pandawa tetap menghormati gurunya walaupun dalam peperangan. Karena yang memotong ibu jarinya dipersembahkan untuk menghormati guru Drona. Next, itu ada kelebihan dan kekurangan. Untuk kelebihannya sendiri terdapat banyak pengajaran sosial maupun politik. Covernya tebal dan juga menarik. Tata bahasanya menarik, memperluas perbedaan antara di India dan Indonesia. Dan dalam buku ini juga mengajarkan kita untuk selalu menghormati sesama dan tetap membela tanah air. Untuk
Untuk kekurangannya sendiri, kalimatnya kurang dimengerti bagi orang awam. Banyak konten yang berisi kekerasan dan kurangnya gambar yang mendukung. Nah, setelah tadi kita membahas tentang unsur intrinsiknya, sekarang kita bahas unsur ekstrinsiknya. Yang pertama itu dari budaya. Novel ini penuh dengan keadaan sosial di kerajaan India. Lalu sosialnya, kehidupan Pandawa yang harus berjuang melawan saudaranya akibat perebutan kekuasaan. Lalu ada bahasa yang digunakan dapat dimengerti oleh masyarakat walaupun ada kata-kata yang tidak dapat dipahami juga oleh masyarakat tersebut karena bahasa yang digunakan yaitu bahasa Sanskerta. Next ada agama. Buku ini banyak memuat ajaran agama Hindu. Lalu politik. Di dalam novel ini mengandung politik bernegara, yaitu bagaimana selayaknya seorang raja memimpin dan mempertahankan sebuah negaranya. Untuk riwayat pengarangnya sendiri yaitu Cakravarti Raja Gopalachari, lahir 10 Desember 1878 dan meninggal 25 Desember 1972 pada umur ke-94 tahun. Secara tidak resmi, Cakravarti juga dipanggil Rajaji atau CR. CR ini juga adalah seorang pengacara, aktivis kemerdekaan, politis, penulis, dan negarawan asal India. Raja Gopalachari adalah gubernur jenderal India yang terakhir. Jadi, karena cerita Mahabharata versi India ini sudah sangat terkenal di Indonesia, jadi dibuatlah oleh orang Indonesia Mahabharata versi Indonesia. Jadi di sini Putri bakal memberitahu kalian apa perbedaan kisah cerita Mahabharata versi India dan juga versi Indonesia. Yang pertama itu Draupadi. Jika di film Mahabharata versi Indonesia, Draupadi merupakan istri kelima Pandawa. Tapi jika di versi Indonesia atau versi Jawanya, Draupadi merupakan istri dari Yudhistira seorang. Hal ini dikarenakan di film Mahabharata versi Jawa akan menyesuaikan budaya masyarakat di Indonesia. Lalu kedua, Sikandi. Sikandi merupakan seorang tokoh dalam film Mahabharata yang lahir sebelum masa menjadi seorang wanita. Kemudian karena cintanya ditolak oleh Bisma, Sikandi pun betapa dengan maksud ingin membalas dendam kepada Bisma. Ia pun dilahirkan kembali sebagai Sikandi wanita yang dibesarkan seperti laki-laki. Ia dibesarkan layaknya seperti laki-laki, bahkan semua orang mengenalnya sebagai laki-laki. Bahkan ia juga menikah dengan cara menukar alat kelaminnya dengan seorang pria. Namun ternyata Bisma mengenali Sikandi yang terlahir lagi sebagai Sikandi dan bermaksud untuk membunuhnya. Mengetahui hal itu, Arjuna pun bergegas untuk melawan Bisma dan akhirnya Bisma mati di tangan Arjuna dengan bantuan Sikandi. Jika dalam versi Jawanya, Sikandi terlahir sebagai anak wanita yang dilatih memanah dan bersenjata layaknya seorang pria. Sikandi pun menjadi prajurit wanita yang selalu ikut berperang. Dan juga di dalam versi Jawanya, Sikandilah yang berhasil menewaskan Bisma dan dirinya tewas akibat dipenggal kepalanya ketika saat sedang tidur. Ketiga, Gundari. Jika Mahabharata versi India Gandhari diceritakan tetap sayang pada Pandawa walaupun bukan anaknya sendiri. Tapi jika di versi Indonesianya atau Jawanya itu Gandhari diceritakan sangat membenci Pandawa dan membesarkan Pandawa dengan penuh kebencian. Keempat, Punakawan. Pandawa Mahabharata dalam versi Jawa diasuh oleh Punakawan, yaitu Semar, Gareng, Petruk, dan Bagong. Sedangkan Kurawa diasuh oleh Togong. Hal ini merupakan penyesuaian dengan budaya Indonesia. 5. Gatotkaca dan Triwikrama. Gatotkaca dalam versi India tidak memiliki keahlian terbang, hanya Triwikramalah yang bisa terbang.
Tapi jika di versi Jawa, Gatot Kaca diceritakan bisa terbang, memiliki otot kawat dan tulang besi, sedangkan Tiwikrama memiliki penglihatan dan pendengaran yang super. Baiklah, segitu dulu materi yang dapat kami sampaikan. Semoga pembahasan video kali ini bisa menambah wawasan teman-teman lagi mengenai Mahabharata versi Indonesia, yaitu mengenai epos India dan wayang dalam kesusastraan Melayu. Baik, kami juga ingin berterima kasih kepada Bapak dan Ibu dosen yang telah